Shalom. Ya. Pada hari ini ya, kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib untuk kita. Dan kita melalui salib ini kita boleh diselamatkan ya. Pada hari ini Jumat ya, di kalender Jumat Agung ya, itu adalah tanggal merah supaya pemerintah memberikan tanggal merah supaya umat Kristen, umat Tuhan boleh beribadah untuk memperingati kasih Yesus, kematian Yesus di kayu salib. Tetapi kadang-kadang banyak dari antara kita orang Kristen ya, menggunakan tanggal merah ini bukan untuk memperingati kematian Yesus yang telah memberikan keselamatan, tapi kita gunakan untuk jalan-jalan keluar kota. Ini mumpung tanggal merah, lebih baik saya jalan-jalan. Kapan lagi? Padahal jalan-jalan bisa Sabtu, bisa minggu depan. Hari ini sangat penting sekali. Kalau tanpa hari ini, tanpa Yesus mati di kayu salib, kita semua tidak selamat. Kenapa? Yesus yang mau mati bagi kita, menderita bagi kita, disiksa bagi kita, mati bisa bagi kita, supaya kita selamat. Tapi kita malah tidak menghargai, tidak menghormati kematian Yesus. Andai kata Yesus tidak mati hari ini, maka kita semua tidak selamat. Saudara, hari ini Jumat Agung kita memperingati kematian Yesus. Tetapi ya, apakah benar Yesus mati di hari Jumat? Sebab banyak negara, hampir semua negara hari ini, Jumat ini memperingati kematian Yesus. Tetapi saya baca kemarin di YouTube ya, bahwa bangsa Israel, orang Yahudi merayakannya pada hari Rabu. Dan mereka mengatakan bahwa Yesus mati pada hari Rabu, disalib pada hari Rabu, dan mereka akan bangkit di hari Sabat petang, 3 hari 3 malam. Mana yang benar nih? Kok selama ini kita boleh Jumat libur hari Jumat Agung? Memang itu yang diberikan pemerintah untuk kita merayakan. Ya kita nggak apa-apa merayakan. Tapi apakah yang benar mana Pak? Yesus mati di hari Jumat, bangkit di hari Minggu pagi, atau Yesus mati hari Rabu, bangkit di Sabtu malam? Mari kita belajar tentang firman Tuhan, supaya kita nggak bingung ya. Apa kata Yesus ya? Passover atau Pesak atau Paskah atau yang kita sebut Jumat Agung ya, yang kita rayakan. Kata Yesus, Matius 12 ayat 40, sebab seperti Yesus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam ya. Garis bawah 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Yesus mengatakan bahwa Yesus akan mati ya, 3 hari 3 malam dikuburkan ya kan? Matius 16 ayat 31. Sejak waktu itu Yesus memulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kita baca dulu semua ya. Matius 17 ayat 22-23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya pun sedih sekali ya. Jadi Yesus ini ngomong akan ya, ada di rahim bumi 3 hari 3 malam seperti Yunus ya. Kalau 3 hari 3 malam, kalau kita menganggap Yesus mati jam 3 sore ini ya, dan dikuburkan pada pukul petang pada 6:30 malam, kalau Minggu pagi sudah bangkit, itu baru 1 hari setengah. Karena Jumat malam Yesus dikuburkan oleh Yesus Arimatea ya kan, dan Sabtu malam 1 hari. Pagi-pagi benar dini hari kubur terbuka. Berarti baru 1 hari atau 36 jam. Bagaimana kata Yesus 3 hari 3 malam? Ya.
Mari kita lihat lagi. Ini yang penting saudara ya. Passover Pesak ya, Paskah. Matius 27 ayat 57 sampai 60. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Ya. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sudah menggulingkan suatu batu besar ke pintu kubur. Pergilah ia. Dia dipercaya oleh orang Yahudi bahwa ini menjelang malam, Rabu malam, jam 3 petang, Yesus jam 3 Yesus akan mati. Teteleste, it finish, dan menyerahkan nyawanya. Tapi menjelang malam, Yusuf dari Arimatea, orang kaya itu, meminta mayat Yesus. Kita baca lagi ya, supaya kita tahu berapa hari Yesus mati dan kapan bangkit. Yohanes 21 sampai 2. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, hari masih gelap. Pada hari pertama di Israel bukan hari Senin, tetapi hari Minggu. Karena Sabat bukan Minggu, tetapi Sabtu. Ya, jadi pada hari pertama minggu itu, ini hari Minggu pagi, hari pertama ya. Pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap. Ini dini hari, jam 2, jam 3, jam berapapun. Ya, itu pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ya, dari pagi-pagi hari, dini hari, jam 3, setengah 3 kita tidak tahu. Tetapi dikatakan hari masih gelap. Dan mereka, Maria Magdalena pergi ke kubur, tapi batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid-murid yang lain yang dikasih Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Pagi-pagi hari, dini hari, masih gelap. Pada hari pertama, yaitu hari Minggu, kubur dan tidak ada Yesusnya. Berarti hari Sabtu atau hari Sabat malam, Yesus bangkit. Kalau hari Sabat malam, Yesus bangkit, benar. Ya, dari Rabu malam, ya, menjelang malam dikuburkan. Kamis malam, Jumat malam, Sabtu malam. 3 hari, 3 malam. Ya, saya ulang. Menjelang malam, orang kaya itu, orang Yusuf dari Arimatea, menjadi Yesus juga menguburkan Yesus di sebuah gua. Ya, ini. Itu hari apa? Rabu malam. Tadi Yesus diserahkan itu hari ditangkap itu Selasa malam di Getsemani. Ya, jadi kita harus tahu saudara, mengapa orang Israel, orang Yahudi, ya, merayakan Paskah hari Rabu. Tapi dunia yang akan hari Jumat ya terserah. Tapi siapa yang mengalami? Yahudi, Israel. Yesus orang Yahudi dan disiksa di Israel, di Bethlehem, di Yerusalem. Dan bahkan Yesus pun dikubur di Yerusalem. Disiksa, dihina, diolok-olok, disalib di Yerusalem, di Golgota. Ya kan? Dia orang Yahudi. Mana yang benar? Menurut orang Yahudi sendiri atau dunia? Ya kan? Jadi saudara kita tahu, hari dari belajar. Selama ini kita salah. Bab Jumat Agung, hari Jumat. Kalau Yesus mati jam 3 nanti, jam 6 dikuburkan. Sabtu sore, satu petang, baru 1 hari. Kalau pagi-pagi hari Minggu, itu benar-benar hari Minggu, itu baru 1,5 hari. Ini yang benar, saudara. Makanya bangsa Israel, bangsa Yahudi, Rabu kemarin merayakan Paskah. Ya, seperti Yesus katakan, ya. Jadi harus kita tahu ya. Tapi mau merayakan kapanpun terserah mereka. Yang baik lagi kalau kita bisa merayakan Paskah setiap hari. Kita mengingatkan kebaikan Tuhan, ya kan? Tapi mau tepatnya adalah 3 hari 3 malam. Itu Rabu Yesus mati, hari Sabat malam dia bangkit. Ya, menurut ayat ini ada dasar Alkitabnya. Coba mana yang mengatakan Yesus mati hari Jumat? Tidak ada. Kalau Jumat mati, berarti Selasa
hari keempat atau ketiga baru bangkit. Ya, jadi saya harus tahu. Selama ini kita kan, ya cepat Agung Yesus mati bangkit. Matinya hari Jumat, minggu pagi udah nggak ada. 1,5 hari. Ya, 3 hari 3 malam ya. Jadi kita harus tahu. Nah, apa arti Pesak sendiri? Apa arti Passover sendiri? Kita belajar. Ya, berasal dari mana? Passover. Artinya apa? Passover itu melewati. Ya, kita belajar. Keluaran 12 ayat 1-7. Ya. Ini ada tulah yang terakhir, tulah ke-10. Tuhan akan timpakan oleh kepada bangsa Mesir dan semua anak sulung mati kecuali yang orang Israel yang darahnya di ambang pintu. Ya, baca. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya, dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan jadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ya. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Udah berapa kali dibuat anak domba? Ya, anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelih, ya, pada waktu senja. Kemudian dari darahnya usah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ya, jelas ya. Berarti ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel, dan ini kasih tulah terakhir bahwa semua anak sulung dari manusia, dari Firaun sampai hewan itu akan dibunuh Tuhan pada malam harinya. Tetapi orang-orang Israel diberikan perintah supaya terhindar dari kemusnahan, yaitu mengambil anak domba. Ya. Anak domba terus disembelih, darahnya dioleskan ke ambang pintu dan tiang pintu. Jadi kalau malam-malam tulah itu datang, maut datang, lihat darah, maka tidak akan terjadi kemusnahan. Ya. Dan darah anak domba itu menggambarkan Yesus sendiri. Ya. Jadi kalau kita terima darah Yesus, kita artinya tidak mengikuti kemusnahan. Ya. Klik lagi, Keluaran 12 ayat 12-14. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan ku bunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan ku jatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Lewat daripada kamu artinya Passover. Ya, lewat artinya Passover. Ya. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Inilah kata Passover. Ya, Pesak. Aku akan lewat. Aku akan melewati kamu. Maut tidak ada. Ya. Hari ini akan jadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan selamanya. Ya. Jadi semua anak dari Firaun yang sulung mati. Semua negeri Mesir, ya, anak sulungnya maupun hewan sulungnya mati. Tapi kita lihat gambar ini, yang ada darah anak domba, anaknya selamat. Ini menggambarkan bahwa bangsa Israel, ya, itu dijajah oleh bangsa Mesir, dan bangsa Israel tidak pernah bisa keluar dari Mesir, dari penjajahan dari Firaun. Maka Tuhan turun sendiri melalui Musa, ya, melalui Musa. Maka di banyak tulah-tulah terakhir ini menggambarkan bahwa kita yang hidup di dalam dosa itu kita sudah
diperhamba oleh dosa, dan kita mestinya mati, dan kita tidak bisa selamat. Dan Bapa di surga mengirim Yesus sebagai anak domba yang disembelih bagi kita, yang darahnya tercurah untuk kita. Kalau kita mengaku Yesus sebagai Tuhan dan anak domba Allah, maka kita akan diselamatkan. Kalau zaman dulu yang menjajah bangsa Israel adalah Firaun. Tapi zaman perjanjian baru yang menjajah kita bukan Raja Firaun, tapi iblis, setan yang menguasai hidup kita, menjajah hidup kita, dan kita dijajah jadi hamba setan, hamba iblis. Dulu Firaun, perjanjian lama, di perjanjian baru adalah iblis. Ya, jadi kalau iblis yang menjajah, maka kita harus punya darah anak domba, darah Yesus. Oleh karena itulah Yesus mau mati bagi kita, darahnya tercurah untuk kita, supaya ketika maut atau kebinasaan lewat mengambil kita, tidak bisa, karena lewat ya, karena ada darah Yesus di dalam hidup kita. Mengapa harus hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia? Mengapa hanya Yesus yang bisa menyelamatkan manusia? Roma 3 ayat 3 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, Roma 6 ayat 23a, sebab upah dosa ialah maut. Jelas sekali, semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada satu orang pun yang bisa menjadi tebusan, karena mereka bercacat celah, berbuat dosa. Ya, Nabi gimana? Nabi berbuat dosa. Rasul gimana? Berbuat dosa. Tokoh agama berbuat dosa. Karena jelas sekali semua orang telah berbuat dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di dalam ketidaktaatannya, dia diusir dari kemuliaan Tuhan, diusir dari Taman Eden yang tidak ada penyakit, tidak ada kematian. Tetapi kata dia nggak taat, dan mereka dihukum dan keluar dari kemuliaan Tuhan. Ya. Dan Tuhan begitu baik, ya. Sebab karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa di surga sangat mengasihi kita, sangat mengasihi dunia. Jangan sampai seluruh dunia ini masuk neraka. Terus gimana caranya? Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa, semua berdosa, mereka bersalah, tidak layak jadi tebusan. Mereka bercacat, bercela. Maka terpaksa Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal yang dikasih, yang satu-satunya, yang tidak bercela, tidak berdosa, untuk turun ke dunia, untuk menderita bagi kita, disiksa, dianiaya, difitnah, ditendang, diludahi, dipukul kepalanya, bahkan dicabuk dengan cabuk yang mengerikan, cabuk yang dicabuk ke tubuhnya, ditarik, tubuhnya akan terkelupas kulit dan dagingnya. Itu semua tubuh Yesus dihancurkan. Karena yang layak, yang bisa menjadi tebusan adalah orang yang tidak bercela, anak domba yang tidak bercela. Kita bahagia, kita bersyukur punya Yesus, Tuhan yang mau mati bagi kita. Orang lain mereka mencari Tuhan, tapi kita, Tuhan kita mencari kita. Dia mengasihi kita, bahkan rela memberikan anaknya yang tunggal. Itu kasih Tuhan yang terbesar. Coba kalau kita anak kita diambil, dia nggak mau kan? Ini memberikan anaknya mati bagi kita. Ini gambaran dari Abraham yang memberikan Ishak. Abraham anak satu-satunya yang dikasihinya, hanya satu, ditunggu 25 tahun baru lahir, baru remaja. Abraham, berikanlah anakmu yang satu-satunya yang kau kasih. Abraham bikin, waduh benar juga kasih. Yang kau kasih satu-satunya, berikan padaku untuk sebagai korban bakaran, untuk sembelih. Abraham memberikan. Coba kalau kita gimana? Enak aja Tuhan, anakku cuma 2, satu diambil, dan satu untuk Tuhan, ya kan? Jangan ya anak, berikan hartamu untuk pekerjaan Tuhan, nggak bisa lagi. Ini Tuhan memberikan nyawanya. Abraham terbukti
mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Anak satu-satunya yang ditunggu-tunggu 25 tahun, baru imut-imut, ya kan? Baru remaja, itu mau disembelih kasih Tuhan. Waduh saudara, Tuhan itu nangis loh. Jangan kau bunuh Abraham, jangan kau bunuh. Aku tahu bahwa kau mengasihi aku lebih dari segalanya. Ini ada anak domba yang bertambah di sama-sama, ambil dia. Akhirnya Pak Abraham kan diberkati, dari orang yang diberkati. Karena dia rela memberikan yang paling berbahaya, yang paling disayangi satu-satunya. Bapa di surga mengasihi dunia dengan mengaruniakan anak yang tunggal untuk kita pada selamat. Tapi kita kadang-kadang ibadah saja nggak mau. Apalagi ibadah begini setahun sekali. Wah, bubung di Purhore, ke Puncak yuk, ke Bogor yuk, makan asinan. Ya kan? Aduh sayang, saudara, sayang sekali. Justru inilah kita harus beribadah. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas ya? Hanya Yesus yang menyelamatkan. Kenapa Yesus? Karena Yesus adalah anak domba yang tak bercela. Orang yang tidak berdosa, nabi, rasul, semua berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua keturunan manusia ini dosa semua. Maka Yesus yang layak menjadi anak domba tak bercela. Kalau Yesus berdosa nggak bisa. Setan pasti marah dong. Dia berdosa nggak bisa. Tapi Yesus itu tidak berdosa menjadi manusia. Pak, buktinya apa nggak berdosa Pak? Kita lihat ayatnya. So ada ayatnya. Ya. Kok mati? Klik, coba klik. Klik. Mati kenapa nih? Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yesus tantang. Buktikan kalau aku berbuat dosa. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tak percaya padaku? Yesus ngomong, kalau dia berdosa nggak berani Yesus ngomong begini. Nggak berani. Nggak berani. Dia ngomong, siapakah di antara kamu, di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Tidak ada yang bisa. Dosanya mana nggak ada lagi. Maupun ditipu, dihasut, mau dijebak, Yesus tetap tidak berbuat dosa. Ya. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Biasa kan? Ada nggak kira-kira nabi, rasul, atau pendiri agama atau tokoh agama berani mengatakan bilang, aku jalan ke surga. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun di sini di dunia ini ya, yang bisa ke surga tanpa melalui aku. Tidak ada. Tidak ada satupun nabi atau rasul atau tokoh agama yang berani ngomong gini. Hanya Yesus. Hanya ngomong, aku tidak berdosa. Aku dari surga. Bapak dan aku adalah satu. Ada nggak yang berani begitu ngomong nabi atau rasul atau tokoh agama? Allah sama aku satu. Aku di surga, Allah aku di surga sama. Dasar dari surga. Tidak ada yang berani. Hanya Yesus. Kenapa dia berani ngomong gini? Memang iya benar. Dia bisa buktikan banyak bukti yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia adalah jalan ke surga. Ya. Kalau saudara, Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ya, ini bukan hasil usahamu, ya, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegahkan diri. Jelas bahwa kamu selamat karena iman kepada aku. Kamu mengakui darahku, mengakui tubuhku dihancurkan, mengakui kematianku, kebangkitanku. Itu kasih karunia. Kalau kita nggak percaya sekarang, kita tidak akan masuk ke surga. Yesus datang mengangkat orang-orang kudus, dan kita yang tidak percaya akan ditinggal di bumi dan akan mengalami masa tribulasi. Di masa tribulasi nggak ada kasih karunia. Kamu mau selamat, kamu berani mati atau menyangkal namaku? Kalau kamu menyangkal namaku, kamu masuk neraka. Tidak menyangkal, tapi kamu disembelih gimana?
Ngeri saudara. Dimutilasi gimana? Ya kalau dalam hati mendingan, nggak apa-apa, mau dibagi 10 nggak apa-apa. Tapi kalau disisa kecil-kecil itu gimana? Tangan jadi gunting satu. Nah, kita bisa menyangkal loh. Kita bisa menyangkal Tuhan karena siksaannya begitu hebat. Kita disetrika muka kita, tidak disiksa. Kita bisa menyangkal karena kita nggak tahan siksaan. Tapi sekarang kita masih dalam kasih karunia. Kita tidak perlu disiksa. Asal terima Yesus menjadi ciptaan yang baru dan tidak berbuat dosa lagi. Kita selamat oleh karena kasih karunia. Pak, tapi kan saya nyumbang banyak, Pak. Gereja saya nyumbang banyak, Pak. Pak, saya amal banyak loh, Pak. Perbuatan baikmu tidak bisa menyelamatkan. Tidak bisa. Kalau orang soal nyumbang, memberi ibadah banyak masuk surga, koruptor masuk surga semua. Orang kaya masuk surga semua. Dia kasih gereja, kasih bangun gereja yang bagus, kasih yayasan-yayasan, kasih panti asuhan. Orang kaya banyak ngasih. Nah dia tahu banyak dosanya. Maka dia berusaha untuk mendapatkan surga melalui pemberian-pemberian itu. Enggak bisa. Hanya anak domba. Kita percaya Yesus, maka kita masuk surga. Jangan sampai kita menyuap Tuhan. Tuhan, aku beri gereja banyak. Aku berpuluhan. Aku harus masuk surga. Enggak bisa. Kalau memberi pun, kalau kita belum bertobat, enggak bisa. Karena kita diselamatkan oleh iman. Iman artinya kita kembali ke ciptaan yang baru. Jangan menyuap Tuhan kalau kita hanya memberi kalau masuk surga. Salah, saudara. Kita memberi karena kita telah diselamatkan. Kita memberikan persepuluhan, persembahan ke orang miskin. Itu adalah dampak dari kita telah diselamatkan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, mengasihi Bapa, mengasihi sesama kita, dan mengasihi pekerjaan Tuhan. Jangan menganggap saudara perpuluhan persembahan, saudara masuk surga kalau saudara belum benar-benar bertobat. Amin saudara ya. Ingat itu ya. Dan hanya Yesuslah yang bisa kasih kita keselamatan. Karena semua orang tak berdosa ya. Jadi kita hari ini merayakannya Tuhan ya. Nah, klik Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang padanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Jelas Yohanes mau ngomong, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ia tidak bercacat, tidak bercela, tidak berdosa. Dia yang layak, yang bisa menjadi tebusan bagi kita yang berdosa. Ya, kita sering dengar ilustrasi kan, orang ke mana tuh ke hutan terpelosok ke lumpur hisap, ya kan? Dua-duanya terpelosok di mana? Di lumpur hisap, saling tolong menolong, saling pegang bahunya, semakin tenggelam, semakin banyak gerak semakin tenggelam. Nah, mereka akan mati juga. Tetapi ada orang yang bisa kasih dia selamat. Hanya orang yang di luar lumpur. Dia pakai tali lah, pakai tongkat lah, yang bisa melempar tali atau tongkat ditarik. Tapi kalau sesama mereka yang di lumpur tidak bisa saling bisa menyelamatkan. Kita adalah orang yang berdosa. Kita hidup di lumpur dosa. Tidak ada yang bisa kasih kita selamat kecuali yang orang yang tidak berdosa, yaitu Yesus sendiri. Amin ya. Jadi jelas sekali anak domba ya, tebusan ya. Ibrani 9 ayat 12 ayat 14. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tapi membawa darahnya sendiri. Yesus membawa darahnya sendiri ya. Ingat itu. Dan dengan itu ia telah mendapatkan kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh rohnya yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan kita dapat beribadah pada Allah yang itu. Jadi Yesus mempersembahkan tubuhnya, darahnya kepada Allah, supaya melalui darah itu Allah mengampuni dosa kita. Enak kan? Enak banget kan kita? Kita nggak bisa lolos dari dosa kalau kita nggak melalui Yesus, dari jalan lain. Yesus baik sekali loh.
Dia mau mati bagi kita, darahnya tercurah, disiksa, difitnah, ya. Maka inilah darah domba. Dan inilah Christ our Passover. Ketika kita terima Yesus, maut itu lewat, neraka lewat, kebinasaan lewat. Namanya Passover, artinya melewati, ya. Dan di sini katakan lagi 1 Korintus 5:8, buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru, ya. Sebab kamu memang tidak berragi, sebab anak domba Paskah itu juga telah disembelih, yaitu Kristus, ya. Jadi sebab anak domba Paskah kita, ya. Jadi kita harus apa, saudara? Menjadi ragi yang baru. Ragi yang lama adalah perbuatan jahat kita, ya, adat istiadat, tradisi kita, ya, yang tidak berkenan dari Tuhan, semua harus kita lewatkan. Tapi kita adonan yang baru, itu ciptaan yang baru. Jangan sampai kita terima Yesus, kita masih hidup yang lama, ya kan? Suka mencuri, berzina, selingkuh, korupsi, pembohong. Kalau orang bohong, itu masih belum diselamatkan. Karena pembohong ada bapaknya sama iblis. Pembohong dan bapak orang segala pendusta. Kalau kita suka bohong, dusta, itu pasti belum menjadi adonan yang baru, bukan belum menjadi ciptaan yang baru, dan mereka akan masih masuk ke neraka. Dia belum memakai jubah darah Yesus anak domba. Kalau maut datang, dia kena dan binasa. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan dengan ragi keburukan dan kejahatan. Ini ragi yang lama, ragi keburukan, kejahatan, seperti yang lama, ya, iri hati, dengki, pornografi, perzinahan, kikir, pelit, itu semua yang lama semua, ya. Tetapi dengan roti yang tidak berragi, itu kemurnian dan kebenaran. Ini kayaknya kurang enak kan, karena itu mereka kita berpesta. Mari kita berpesta. Maka saya kasih bahasa Inggrisnya. Let us celebrate our Passover. Ya. Mari kita rayakan, ya kan, Passover kita. Kita terlewat dari dosa, terlewat dari neraka. Karena apa? Darah anak domba. Kita diselamatkan, yang hari ini kita rayakan, ya. Jadi jelas, let us celebrate our Passover. Then not with the bread having the old yeast of sin, ya, yeast of sin, ya. Dengan adonan yang lama, yaitu dosa dan kejahatan. But with the bread that has no yeast, the bread of purity and truth. Jelas, ya. Jadi kita harus menjadi ciptaan yang baru, jangan ciptaan yang lama, ya. Kita akan tebus oleh darah Yesus. Hari sebentar lagi saya akan katakan bagaimana Pak Yesus itu menderitanya. Maka supaya sudah tahu dan tidak berbuat dosa lagi. Yesus tidak hanya disalibkan, disiksa, dianiaya. Kita baca, Yesus ditangkap, ya. Matius 26 ayat 5, 7, 6, 1. Ini kronologi bagaimana Yesus ditangkap, ya. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Yesus ditangkap, dibawa ke Kayafas, ya, imam-imam kepala, imam-imam besar, ahli Taurat. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Saya baca, saudara. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman mana? Imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala, jadi pendeta-pendeta kelas tinggi, malah seluruh mahkamah agung mencari apa? Nah, kesaksian palsu. Kenapa palsu? Karena nggak ada yang asli, bingung kan? Cari yang palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Dia tahu Yesus tidak bersalah, maka dia cari kesaksian palsu supaya Yesus dihukum mati. Ini kurang ajar juga kan? Ini tokoh-tokoh agama loh, ya, mencari kesaksian supaya Yesus dihukum mati, tapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tidak menemukan Yesus. Kalau aku berdosa, mana dosaku? Makanya tidak terbukti, dia mencari saksi-saksi palsu dan tidak menemukannya. Tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Orang ini nggak tahu, dikira bait Allah apa, dia nggak tahu. Padahal diri dia sendiri 3 hari, kan? Dalam waktu 3 hari, ini 3 hari lagi, ya, 3 hari, bukan 1,5 hari, saudara.
Ya, ingat itu. Matius 26, 63 sampai 68. Tetapi Yesus tetap diam. Ya. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu menggoyahkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Karena telah kamu dengar hujatannya, bagaimana pendapatmu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Ya kan? Jadi tanpa ngomong pun Yesus mau cari kesalahannya. Dia ngomong, kamu Allah, kamu yang mengatakan. Dan nanti ada anak Allah kan duduk, anak manusia duduk di belakang Allah. Langsung hukum mati aja, ini menghujat Allah. Apapun yang Yesus katakan, pasti endingnya Yesus dihukum mati. Karena kalau nggak dihukum mati, dia akan terus mencari kesalahan. Baca Alkitab, banyak Yesus dijebak banyak orang, tapi Yesus selalu lolos. Tapi kali ini Yesus sudah saatnya, sudah waktunya untuk menebus dosa kita, sudah waktunya untuk diserahkan. Anak manusia akan diserahkan. Mari kita ke Yerusalem. Loh, keren nggak? Orang kalau mau dibunuh lari kan kabur. Yesus ngomong, mari kita ke Yerusalem. Karena anak manusia akan ditangkap, disiksa, dianiaya, dibunuh, dan mati dan bangkit dari ketiga. Yesus yang menyerahkan nyawanya. Ya. Dan berkata, cobalah. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Dan orang lain memukulnya. Karena kasihan kita. Yesus untuk kita, dia memberikan wajahnya di dunia. Mau nggak kita juga orang lain? Marah. Kurang ajar kamu, mudahin aku. Ya kan? Yesus itu yang orang yang baik. Dia anak Allah. Dia jadi manusia. Memberikan mukanya, wajahnya untuk diludahi. Meninjunya, orang yang memukulnya. Dan Yesus permainkan. Kalau berkata, cobalah katakan kepada kami, siapa yang memukul engkau? Ditutupin makanya. Ditutupin. Aduh saudara, kita kalau lihat Yesus menderita, kita harusnya jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau sudah malam begini, diludahi, ditinju, dipukul, ada lagi nih. Yohanes 19 ayat 1-7. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Ini disesah nih. Ini cambuknya dari besi. Ujungnya ada cakar-cakar besinya. Ketika dipukulkan ke Yesus, ditarik kulitnya, dagingnya terkelupas. Begitu terus dihajar. Sampai yang menghajar pun sudah kewalahan. Kecapean menghajar Yesus. Bayangkan, dia ngajar aja kecapean. Bagaimana yang diajar? Dia menghajar aja sudah susah payah begini. Berkeringat, capek. Apalagi yang dihajar. Kasihan sekali Yesus. Seluruh tubuhnya tidak ada yang bebas dari cambuk. Hancur. Ya. Prajurit menganyam sebuah mahkota duri. Ya. Dan menali atas kepalanya. Mereka memakainya dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan mereka berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu menampar mukanya. Mengajar. Yesus ditampar. Mahkota duri saudara. Ini pakai saya juga nggak berani saudara. Bisa, waduh sakit nih. Kena Yesus sakit ini baru segini saudara. Mahkota duri. Di kepala Yesus dipukulkan tuh. Jurus. Waduh. Coba saudara kamu coba sini silakan. Ada mau dicoba? Saya harus pukul pakai mic. Jedet itu pakai ini. Langsung darah keluar semua. Ini Yesus ditaruh mahkota duri, dipukul kepalanya. Aduh saudara, ya. Lalu keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah aku membawa dia keluar kepada kamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun lagi. Pilatus saja ngakui tidak ada kesalahan. Diinterogasi sama Pilatus, nggak ada kesalahan. Tapi banyak orang jahat ya sebenarnya. Orang jahat itu satu obat nggak bisa, susah kadang-kadang. Orang jahat hatinya itu. Lalu Yesus keluar. Lihatlah manusia. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan coba ungu, maka kata Pilatus pada mereka, lihatlah manusia ini. Ketika imam-imam, kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus pada mereka sekali lagi, ambillah dia dan salibkan dia. Sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun dari. Jelas-jelas Pilatus ngomong,
Aku tidak sekali-kali mendapatkan kesalahannya. Jawab orang Yahudi itu padanya, kami mempunyai hukum. Dan menurut hukum itu ia harus dihukum mati. Sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Hukum mati. Kenapa? Yesus berkata aku anak Allah, anak manusia. Tapi hukum mati. Mereka memang gak suka sama Tuhan, sama Yesus. Kalau orang Farisi ini, orang ahli Taurat, memang itu udah jahat banget. Apapun yang saya katakan percuma. Tetap aja akan disiksa, dimatiin. Maka Yesus selalu diam saja, diam. Dan dia nggak tahu, saudara. Lihat lagi, hasilnya. Inilah duri. Ini sama putih Israel. Dan ini benar-benar mahkota duri itu memang benar-benar tajam. Saya ambil rantingnya, saya potong. Itu durinya ini sekitar 7-8 cm. Dan itu tajam sekali. Saya pegangnya saja hati-hati loh, saudara. Pegangnya hati-hati. Pegang hati, kalau kena, ini tajam sekali. Lah mahkota dan duri ini tajam gede, runcing, kuat lagi. Dia besar-besar nih durinya ini. Besar dan dia runcing, panjang-panjang. Dianyam seperti ini. Dimasukkan ke kepala Yesus. Rasanya kayak apa coba saya? Kayak apa? Udah mau coba di sini saya kasih nih. Ini enggak runcing, ini agak tumbuh-tumbuh semua. Ya kan? Tumbuh enggak apa-apa, sudah coba aja. Ini runcing semua. Dia anyam, dimasukkan, dipukulkan, paksakan. Aduh, betapa menderitanya Yesus, ya. Jadi kita harus tahu bagaimana Yesus menderita. Dia difitnah, diusir, dipukul untuk kita. Maka hari ini kita memperingati kematian Yesus, ya. Matius 27 38-43, ya. Bersama-sama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun. Yesus disamakan dengan penyamun, ya. Setara supaya dianggap Yesus itu kayak penyamun, layak dihukum mati, ya kan? Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggeleng kepala mereka berkata, hei engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkan dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari sana. Ya kan? Kalau anak Allah, turunkan dirimu. Dihujat, udah disalib, sudah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa gerak, masih dihujat. Ya kan? Demikianlah juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolok dia. Sudah mau mati pun Yesus sudah ngolok. Itu betapa menderitanya. Dan mereka berkata orang lain diselamatkan, tapi diri sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib dan kami akan percaya padanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah, selamatkan dia. Jikalau Allah berkenan padanya, karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah. Semua orang Farisi, semua imam kepala, semua orang ngomong, kamu bukan anak Allah. Kalau kamu anak Allah, turun dari salib. Apa terjadi saudara? Kita lihat lagi saudara. Matius 27 ayat 50-52. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Teteleste, it is finished. Dan menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait Allah suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang yang kudus yang telah meninggal bangkit. Jadi Yesus mati, langsung bait Allah tabirnya terbelah. Dulu belum terbelah, hanya itu ruang maha kudus, hanya imam apa yang terpilih setahun sekali yang bisa masuk ke maha kudus. Tetapi ketika terbelah tabirnya, kan tutup semua nih, ditutup. Ini gambaran Yesus, ya semua gambaran Yesus semua. Dan ini yang di orang ini ada tabir. Hanya imam yang terpilih setahun sekali dia akan masuk ke dalam. Ya. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk, tidak sembarang imam bisa masuk. Imam yang diundi, yang dipilih Sakaria kan, kena undi. Itu semua terbelah. Akhirnya ruang maha kudus tidak kudus lagi. Ya kan? Itu ruang kudus maha kudus. Tapi terbelah, semua orang bisa melihat, semua orang bisa masuk ke dalamnya. Dan ruang maha kudus menjadi tidak kudus lagi. Karena Yesus adalah tabir itu sendiri. Dia akan tabir surga, dia benar perantara, bukan imam lagi. Dan ruang maha kudus menjadi tidak kudus lagi. Ketika Yesus meninggal, mati ya.
Lihat tadi. Ada gempa bumi. Ini bukti bahwa dia anak Allah. Yesus mati, ada gempa bumi. Ada nggak di Alkitab Nabi mati gempa bumi? Nggak ada. Nabi mati, orang lain bangkit. Nggak ada. Tidak satupun yang nabi atau orang itu mati, gempa bumi, kubur terbuka, nggak ada. Dan terbelah, bait suci nggak ada. Hanya Yesus mati, tapi bait suci terbelah dua. Nggak ada lagi ruang maha kudus. Ya. Dan kuburan terbuka. Banyak orang Kristen dibangkitkan, saudara. Ini benar-benar Allah, ya. Maka lihat ini, selanjutnya, penting sekali. Dan kepala pasukan dan prajurit-prajurit yang menjaganya, centurion, kepala pasukan 100, ya, yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Ini orang kafir, orang Romawi, yang ngomong kamu bukan anak Allah. Gara-gara kamu ngomongkan Allah, aku bunuh kau, aku salib, aku mati. Tapi dia mengakui, sungguh ia ini adalah anak Allah. Saudara, mengapa Yesus tidak mau turun dari salib? Apakah dia tidak bisa? Bisa. Oh, dia bangkit juga bisa kok. Bisa kan dia menghindari dari salib? Bisa. Lari bisa? Bisa. Yesus mau mati di kayu salib supaya dosa kita diampuni. Kalau Yesus turun dari salib, kita semua masih dalam dosa. Dan maut atau binasa belum pass over kita. Belum melewati kita. Maka kita bahagia punya Yesus. Ini benar-benar dia benar. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Mengakui dia. Buka topinya dia. Menyembah. Dan di ayat lain katakan, maka kepala pasukan memuliakan Tuhan. Sungguh orang ini adalah yang benar. Dia yang lain. Dia mengakui. Ketika Yesus mati, dia bertobat. Dia mengakui dan memuliakan Allah. Sungguh dia ini anak Allah. Wah, dasar sekali. Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dengan darah Yesus membeli mereka bagi Allah. Dengan darah Yesus membeli kita bagi Allah. Jadi Yesus dengan kematiannya mengembalikan rancangan yang semula. Kita hidup di Taman Eden, ya kan? Kita hidup tanpa dosa. Itu gambaran bahwa kita akan jadi milik Allah. Dan kita akan sediakan tempat di surga. Maka kita harus bertobat dari perbuatan jahat saudara. Dari bertobat dari kelakuan saudara yang gak baik. Selingkuh, korupsi, berbohong, mencuri, ya, itu hilangkan semua. Karena kita jadi anak-anak Allah. Dan kita tebus darah yang mahal. Darah Yesus. Dan nanti kita akan peringati dan perjamuan kudus. Ya. Itu dasar sekali saudara ya. Lagi. Ya. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 1. Ini ketika Yesus mau disalib, dia adakan perjamuan kudus, perjamuan makan, salah supper. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ini Selasa malam ya, mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya, berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Ini Selasa, Yesus tangkap malam-malam di Getsemani. Selasa sore apa? Tapi juga ia mengambil cawan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jadi waktu last supper, Yesus mengambil roti, ini tubuhku dijanjikan. Ini darahku. Dalam perjanjian baru. Ya, new covenant. Untuk kita semua. Yang dimeteraikan oleh darahku. Darah Yesus, ya. Kita lihat ya, Yesus disiksa ya semua ya. Klik selanjutnya, sebab sekali kamu makan dan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Makanya kalau kita perjamuan kudus ya, tiap bulan sekali ya, mau minggu sekali boleh, saudara punya sini boleh, kita memeringati akan pengorbanan Yesus, kematian Yesus untuk kita sampai nanti Tuhan datang menjemput kita.
Ya. Jadi kita harus ininya apa? Harus selalu mengingat-ingat akan kematian Yesus dengan memakan roti dan minum anggur ini. Ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum tahun ini, Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kalau kita tidak layak, kita sembarangan, ya, minum darah tanpa mengaku Yesus, kita tidak layak sekarang. Karena itu tidak layak tiap orang menguji diri sendiri. Dan baru setelah itu ia makan roti dan minum dari cara itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Yesus, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan ada sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Jadi kalau kita sudah minum roti, makan roti dan minum anggur itu, saudara, harus benar-benar mengakui bahwa darah Yesus, ya, darah tubuhnya hancur sendiri. Saudara, apa nggak kasihan sama Yesus? Apa nggak iba begitu Yesus disiksa habis-habisan, masa kita masih berbuat dosa lagi? Jangan, saudara, ya, jangan sampai kita akan membatalkan kita punya keselamatan. Ya. Ini ayat yang terakhir, ya. Yohanes 6 ayat 8 sampai 59. Ya. Katakan, akulah roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dan ia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang akan kuberikan untuk orang. Jadi Yesus adalah roti hidup. Tubuhnya dihancurkan, ya. Mahkota duri, paku, ya, yang menghancurkan tubuhnya roti. Kalau ya kita makan roti hidup, makan roti jamuan ini dan mengakui tubuh Yesus yang dihancurkan tubuh kita akan hidup selama-lamanya. Orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk makan? Itu belum masuk pikiran, belum masuk akal. Hah? Makan dagingnya? Berarti Yesus dimutilasi, dimakan itu bareng? Enggak. Dia nggak tahu bahwa roti itu adalah firman Tuhan. Ya. Maka kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan memiliki hidup di dalam dirimu. Jadi kita nggak ada kehidupan di dalam diri kita kalau kita tidak makan tubuh Yesus dan minum darahnya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membagikan dia pada akhir zaman. Nah, ya kan? Kalau kita makan daging Yesus, minum darahnya itu roti dan anggur perjamuan dengan sungguh-sungguh mengakui bahwa Yesus telah mati bagi kita, maka kita peroleh hidup yang kekal. Dan ketika kita mati dalam iman, Yesus datang dan dibangkitkan dan dibawa ke surga. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Waduh, dan saudara, hidup di dunia itu gak lama sekarang, ya. Kita benar-benar mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya senang, saudara, hari ini ada tempat ini. Menghargai, menghormati pengorbanan Yesus, sang roti hidup ini. Ya. Sama seperti Bapa yang hidup mengurus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, dan akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti yang seperti yang dimakan nenek moyangmu. Mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya itu dikatakan Yesus ke Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Ya saudara, jadi kita tahu bahwa kita hari ini mengingat, memperingati kematian Yesus untuk kita. Maka kita harus menjadi ciptaan yang baru. Jangan berbuat dosa lagi. Itu musik siap? Ya saudara. Jadi habis ini kita akan menerima tubuh dan darah Yesus, yaitu roti dan anggur, supaya kita benar-benar tidak hidup cara yang lama, tapi hidup ciptaan yang baru. Ragi yang lama, kejahatan kita singkirkan. Kita hidup, ya, merayakan Passover dengan hidup yang benar. Maka kita tidak akan binasa. Amin, saudara.